Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Di Palestina pada masa Kristus, hanya sedikit perayaan meriah yang dapat menyaingi pesta pernikahan, apalagi pesta pernikahan anak dalam kerajaan. Pernikahan adalah saat yang menggembirakan, momen terbesar dalam kehidupan pengantin baru. Pernikahan anak dalam kerajaan adalah momen terbesar dalam kehidupan seluruh kerajaan. Dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin kerajaan, Kristus memberikan kepada kita gambaran tentang surga yang sedang dipersiapkannya bagi kita. Dia mengatakan kepada kita masing-masing, "Tidak ada yang lebih besar daripada apa yang ingin aku rayakan bersama kalian di dalam hidup kekal." Jadi jika ada di antara gagasan kita tentang surga yang mencakup sesuatu yang tampaknya tidak menarik atau tidak berharga, kita belumlah memahami surga. Kita harus meminta Kristus untuk memberikan kepada kita gambaran sekilas tentang sukacita yang Dia ingin kita miliki bersamanya di surga. Layak adalah sesuai dengan yang dilakukannya. Raja mengirimkan undangan kepada banyak orang, tetapi tanggapannya tidak seperti yang diharapkannya. Mereka menolak kemurahan hatinya, lebih memilih kehidupan mereka sendiri yang kurang baik. Yang satu pergi ke ladangnya, yang lain mengurus bisnisnya, daripada menerima undangan dan berpartisipasi dalam sukacita raja. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang sungguh layak untuk diundang. Mereka tidak membuat diri mereka layak karena jasa-jasa mereka sendiri. Raja mengundang mereka karena kemurahan hatinya. Yang membuat mereka sungguh tidak layak adalah kurangnya respon mereka terhadap kemurahan hati ini. Kelayakan mereka adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, dan itu hilang hanya ketika mereka menolak anugerah tersebut. Saudara-saudari, kita mungkin bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya layak masuk surga? Jika kita jujur, kita menyadari bahwa jawabannya adalah tidak. Tetapi di mata Kristus itu bukanlah pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah saya merespon dan menerima karunia yang telah Dia berikan kepada saya? Saudara-saudari, berpakaian yang kurang tepat untuk acara tersebut sangatlah memalukan bagi tuan rumah dan tamu ketika seorang tamu
tiba di sebuah perjamuan yang elegan dengan mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Ini adalah situasi yang berbeda sama sekali ketika tamu tersebut sengaja tidak berdandan karena dia tidak peduli atau lancang. Maka tuan rumah akan tersinggung, bukan hanya merasa malu saja. Dalam perumpamaan kali ini sang raja tersinggung karena sang tamu tahu bahwa ia harus mengenakan jubah pengantin, tetapi ia memilih untuk tidak mengenakannya. Hidup dalam kasih karunia dan persahabatan yang menguduskan dari Allah adalah jubah yang perlu kita kenakan agar dapat diterima dalam perjamuan yang kekal. Kristus memperingatkan kita terhadap kesombongan yang paling utama dari kesombongan, muncul di pintu gerbang surga tanpa satu hal yang kita tahu kita perlukan untuk berbagi dalam sukacita Kristus. Jika kita berusaha setiap hari untuk menyenangkan Tuhan dan hidup dalam kasih karunia-Nya, kita akan memiliki gaun pengantin yang siap untuk perjamuan itu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati